Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Rizal, NIM 2350510109. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kudus, disusun untuk memenuhi tugas akuntansi perpajakan. Di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan atau tugas yang diberikan oleh dosen. Yang pertama, sebuah mobil dibeli dengan harga perolehannya sebesar 100 juta. Mobil tersebut sudah dipakai dalam kurun waktu 5 tahun. Hitunglah berapa nilai sisa mobil tersebut menggunakan metode fiskal. Oke, mobil itu aset yang berwujud, bukan bangunan, dengan berada pada golongan kedua, dengan masa manfaat 8 tahun dan tarif penyusutannya sebesar 12,5%. Oke, bagaimana cara perhitungannya? Oke, perolehan dikali jumlah penyusutan, tarif penyusutan, yaitu perolehannya tadi 100 juta dikali 12,5% itu penyusutannya sama dengan 12.500.000. Lalu pemakaian 5 tahun 12.500.000 dikali 5 sama dengan 62.500.000. Nah, nilai sisa tadi 100 juta dikurangi 62.500.000, nilai sisanya yaitu 37.500.000. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan akuntansi? Akuntansi adalah sistem atau proses yang mencatat, mengelompokkan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Entitas ini bisa berupa perusahaan, organisasi, maupun individu. Selanjutnya, jelaskan mengenai siklus akuntansi. Proses akuntansi yang mencatat berbagai bukti transaksi keuangan secara teratur untuk dijadikan sebuah laporan dan informasi akuntansi dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini biasanya dilakukan dalam 1 tahun kalender. Selanjutnya, sebutkan 5 jenis laporan keuangan dimulai dari yang pertama kali dibuat. Yang pertama, itu laporan neraca, di mana menunjukkan posisi keuangan perusahaan, jumlah aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Yang kedua, laporan laba rugi, di mana menunjukkan keuntungan dan kerugian perusahaan pada periode tertentu. Dan yang ketiga, laporan perubahan modal. Keempat, laporan arus kas, di mana menjelaskan putaran kas perusahaan, jumlah kas masuk dan keluar. Terakhir, catatan atas laporan keuangan menjelaskan laporan keuangan neraca laba rugi. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan pajak menurut beberapa pakar di bidang perpajakan? Yang pertama, menurut Mardiasmo tahun 2016, pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bersifat wajib dan dapat dipaksakan tanpa batas jasa khusus, serta digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan kegiatan pemerintah. Lalu menurut Prof. Edwin R.A. Sigman, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan umum tanpa adanya hubungan langsung dengan manfaat khusus yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu menurut Dr. Soema Hamijaja tahun 2020, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif. Lalu, sebutkan jenis-jenis pajak menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Yang pertama, jenis pajak menurut golongan, yaitu ada 2, pajak langsung, PPh, dan pajak tidak langsung, PPN. PPh itu adalah pajak penghasilan, dan PPN itu pajak pertambahan nilai. Nah, yang kedua, jenis pajak menurut sifat. Pajak yang pertama pajak subjektif, yang kedua pajak objektif. Dan yang ketiga, jenis pajak menurut lembaga pemungutnya. Nah, lembaga pemungutnya itu ada 2, yaitu dari pajak pusat dan pajak daerah. Selanjutnya, apakah pembukuan atau pencatatan penting menurut perpajakan? Nah, lalu jelaskan jawaban Anda berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
Pembukuan dan pencatatan sangat penting dalam perpajakan karena ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 mengatur kewajiban pembukuan bagi wajib pajak. Karena dengan pembukuan yang baik, pelaku usaha dapat mengetahui keuntungan secara pasti, mengontrol biaya operasional, memantau aset-aset perusahaan, dan membuat prediksi keuangan untuk jangka pendek maupun panjang. Lalu, jelaskan peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan di Indonesia. Yang pertama, pencatatan transaksi keuangan. Sejak masa kolonial, akuntansi digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang terkait dengan perpajakan. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan. Dalam sistem perpajakan modern, laporan keuangan yang disusun menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti halnya PSAK, menjadi dasar dalam perhitungan pajak. Yang ketiga, pengawasan dan pemantauan pajak. Akuntansi membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penerimaan pajak. Yang keempat, evolusi sistem perpajakan. Seperti pada masa transisi dari sistem pajak kolonial Belanda ke sistem pajak nasional, akuntansi semakin menjadi penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang semakin kompleks. Dan yang kelima, membentuk dasar hukum pajak. Seiring dengan terbentuknya peraturan perpajakan seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, akuntansi memainkan peran dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam perhitungan pajak yang lebih terstruktur dan transparan. Lalu jelaskan akun akuntansi perpajakan dalam laporan keuangan. Akun akuntansi perpajakan itu ada 4. Yang pertama, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu. Lalu laporan laba rugi, laporan yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya. Lalu laporan perubahan ekuitas, laporan ini menyajikan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu. Dan yang terakhir, laporan arus kas. Siklus akuntansi dilakukan mulai dari menganalisis transaksi, mencatat akun-akun, dan seterusnya. Mengapa akuntansi perpajakan itu penting? Karena adanya kepatuhan hukum yang pertama. Yang kedua, optimalisasi keuangan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, efisiensi pajak. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Yang keenam, perencanaan dan strategi perpajakan. Yang ketujuh, prediksi potensi dan evaluasi. Yang kedelapan, evaluasi. Yang kesembilan, kesadaran wajib pajak. Dan yang terakhir, melindungi hak penerimaan negara. Nah, ini adalah soal terakhir. Jelaskan kewajiban bagi orang wajib pajak, orang pribadi atau badan dalam melakukan pencatatan atau pembukuan disertai dasar hukum. Nah, wajib pajak badan di Indonesia dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban pembukuan ini sudah diatur di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.